kemudian kita lanjut ke bab yang 6, lokasi ideal untuk bisnis apotek. Tadi juga sempat disampaikan sama Pak Andi di kolom chat ya. Ada beberapa lokasi ideal. Nah, ini 3 hal utama dalam bisnis apotek. Yang pertama itu adalah lokasi, kedua lokasi, dan ketiga lokasi. Ya, 3 lokasi ini memiliki peran yang sangat penting ya kalau untuk bisnis apotek itu. Walaupun mungkin kan obat dibutuhin Mas, dibutuhin gimana pun tetap pasti dijangkau gitu, ibaratnya kan tetap dianuin sama orang gitu ya. Tapi kalau lokasinya tidak begitu strategis, mungkin juga orang akan berpikir 2 kali untuk ke sana gitu. Itu yang apa namanya penting ya untuk bisnis retail ya pada umumnya gitu. Bahkan untuk sekelas Indo dan Alfa juga mereka surveinya detail banget kan. Mereka juga buka tidak di sembarang tempat. Nah, itu mereka surveinya surveinya detail banget gitu. Nah, untuk lokasi ada ini mungkin ya, ini ada beberapa kemarin sempat pertanyaan yang masuk gitu ya. Mas, lokasinya nggak begitu bagus, tapi kan mau nyobain penjualan online Mas, gimana gitu, gimana menurut jenengan? Ya boleh gitu, boleh, nggak ada masalah gitu ya kalau udah terlanjur gitu. Jadi masih belum jelas peraturannya kalau terkait penjualan obat secara online ini ya, masih saya rasa juga masih terus digarap ya kan sama Balai POM dan yang berwenang gitu. Karena kita juga udah nyobain beberapa obat keras yang logo K itu ya, ternyata nggak bisa tuh diupload ke marketplace sekarang, nggak bisa semuanya gitu. Jadi kalaupun ada yang bisa mungkin namanya disamarkan segala macam. Makanya kalau sekarang nah itu ada tuh dari Mas Isan itu penjualan obat keras di marketplace udah nggak bisa, kita upload barang keras tuh nggak bisa. Jadi di marketplace jualannya barang bebas itu bisa menggunakan WhatsApp, tapi syaratnya tadi kalau WhatsApp harus berhubungan sama database yang kita miliki, yaitu harus banyak dan harus bisa kelola. Kemudian bisa juga Mas aku pakai layanan antar, boleh, siap gitu. Tapi kan lokasi juga berpengaruh. Kalau lokasi kita terlalu jauh untuk layanan antar kan pasti akan jadi pertimbangan juga gitu. Kalau hanya 10-20 mungkin nggak begitu masalah, tapi kalau semua layanan dipaksakan diantar mungkin bisa jadi model bisnis baru yang bisa dikembangkan, boleh-boleh aja gitu. Cuman inilah mungkin sedikit plus minusnya gitu kalau dari lokasi yang kurang strategis. Nah, kita kembali ke sini bahwa lokasi itu penting banget, yaitu di bagian yang jumlah lead ya, dimana orang datang itu bisa banyak gitu. Bisa banyak, dan yang pastinya lokasi ini harus memudahkan, entah dari parkirnya, entah dari kemudahan aksesnya, itu juga sangat menjadi pertimbangan gitu ya. Oke, nah ada beberapa lokasi ideal, khususnya ada kita bagi jadi 3 aja. Pertama, dekat fasilitas kesehatan, entah itu rumah sakit, klinik ataupun puskesmas. Ini ideal banget untuk dibikin apotek gitu, karena terutama rumah sakit itu kan biasanya rumah sakit juga ada beberapa obat misalnya yang kosong, mau nggak mau harus tebus di luar. Ketika apotek kita dekat rumah sakit, maka bisa menjadi pilihan utama. Kemudian yang kedua, dekat alun-alun. Nah, dekat alun-alun ini juga bagus banget gitu ya, karena alun-alun kan kalau di Jawa tempatnya orang berkumpul ya. Biasanya weekend, malam Minggu, malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin itu ramai banget. Kemudian hari-hari juga kalau orang-orang biasanya jualan-jualan di alun-alun. Artinya alun-alun ini nggak pernah sepi deh gitu. Jadi kita bisa jadi dapat traffic tuh dari situ gitu. Kemudian dekat pasar, ini pasti ya, dekat pasar gitu. Dekat pasar itu juga bagus banget ya dekat pasar, karena ibaratnya pasar kan orang berkumpul semua di situ gitu. Jadi itu 3 lokasi yang mungkin bisa menjadi lokasi ideal ya untuk didirikannya sebuah apotek. Ini kalau ruko di komplek perumahan, bagaimana Pak? Ya, oke, bagus banget kalau perumahannya padat banget gitu ya. Bagus banget. Karena apa? Target marketnya udah jelas, berarti orang-orang perumahan. Dan ini target market untuk orang-orang yang middle up. Artinya belanjanya bisa tuh lebih dari 30.000 tadi yang kita contohkan. Bisa 50.000 gitu. Dengan kunjungan yang sama, 100 kunjungan gitu ya. Nah, ini lagi dibahas nih. 100 kunjungan tapi belanjanya bisa 50.000 sekali belanja gitu.
Nah, itu kan omsetnya bisa gede ya dibanding dengan 100 kunjungan tapi di desa gitu. Nah, itu permainannya di situ aja. Kalau dalam perumahan, nah ini sekali lagi ya, kita bicara kalau bisnis ya tetap lead ya, atau market, ataupun pasar, atau customer gitu ya. Ketika customernya terbatas, maka kemungkinan besar untuk meningkatkan omset sampai gede gitu juga agak berat tuh gitu. Tapi kalau kita lokasinya ideal gitu, mau kita kembangkan sampai pasarnya seperti apa juga insya Allah masih bisa gitu. Nah, dalam perumahan boleh kalau memang ada dan perumahannya padat gitu ya, dan itu merupakan jalur keluar masuknya orang-orang itu, saya rasa nggak ada masalah gitu. Tapi kalau dalam perumahannya di ujung gitu ya, di ujung, kemudian perumahannya di ujung, kemudian bukan jalur lewatnya orang-orang gitu. Nah, itu mungkin kalau mau dipaksakan bikin apotek di situ, kemungkinan market size-nya itu kecil, hanya sebatas di situ aja dan lain segala macam gitu. Nah, ini di luar area tersebut gimana, Mas? Apakah memungkinkan? Ya, selagi lokasinya ramai misalnya. Nah, ya, ramai misalnya. Oke, ramai misalnya. Kemudian padat gitu boleh. Nah, gimana kalau lokasinya apoteknya udah ramai, Mas gitu. Biasanya itu bagus. Itu marketnya pasti udah terbentuk. Nah, tapi hati-hati bisa jadi itu jenuh. Itu opsi pertama, marketnya jenuh gitu kan. Nah, terus yang kedua, mulai tuh biasanya kalau deket-deketan banget gitu ya, biasanya ada tuh mulai persaingan harga. Nah, itu yang sebaiknya bisa menjadi pertimbangan Bapak Ibu semua. Kemudian yang ketiga, nah ini lokasi di mana ada Indo dan Alfa. Kenapa? Karena mereka itu juga kan franchise ya. Franchise itu biasanya mereka survei itu nggak sembarangan, mulai dari motor yang lewat, kepadatan penduduk, proyeksi-proyeksi mereka, saya yakin mereka juga sudah punya perhitungan-perhitungan yang detail gitu. Nah, itu bisa menjadi apa namanya, salah satu ini ya, apa namanya, solusi untuk lokasi apotek ini gitu. Jadi misalnya ada Indo, nempel aja sebelahnya gitu. Boleh banget gitu. Boleh banget gitu. Jadi nanti pasarnya apa, trafficnya dari Indo kan bisa ngelihat apotek kita tuh, oh ya apotek di situ gitu. Itu apalagi kalau bisa kita bisa bareng-bareng lebih terang gitu, lebih terang sendiri antara mereka itu, kita juga ikutin terang gitu. Jadi kita juga dilihat tuh sama apa namanya, sama pelanggan-pelanggan gitu. Ibaratnya kita ngambil traffic ya, trafficnya rame, oke berarti orang juga lebih mudah untuk tahu apotek kita. Lokasi yang padat penduduk, nah ini perumahan, pedesaan. Ini bisa ya, nanti kalau mau ada yang tanya, Pak di sini boleh nggak, di sini recommended nggak segala macam, boleh tuh kalau berkenan share Google Map-nya, nanti kita lihat kepadatan penduduknya. Nah ini saya contohkan, ini apotek yang Indah Farma Brosot. Indah Farma Brosot kelihatan ya? Kelihatan ya di slide di PowerPoint ya. Nah ini Indah Farma Brosot ini masih hutan ya, masih belum begitu padat ya kalau dilihat. Padatnya cuma di area ini aja nih. Nih, di area ini aja nih. Gitu. Ada pesaing, ada kompetitor nih, ada nggak sampai 200 meter mungkin ada lumbung obat. Sana lagi ada apa ini? Apotek Timun Mas. Ke sana lagi ada apotek Alifa Farma. Nanti ke atas lagi ada apotek lagi. Nah, ini yang contoh yang pedesaan. Ini desa, ini pedukuhan, jalan pedukuhan. Ini contoh pedesaan di mana udah banyak apotek, marketnya udah kebentuk. Nah, jadi dan di sini dekat pasar. Ini ada pasar Brosot. Ini dekat pasar. Nih. Kemudian ini dekat pertigaan juga kita, ini Tugu Brosot, perempatan malahan tapi agak nyerong dikit ya. Nah, ini. Nih, tuh dekat lapangan juga, lapangan bola daerah desa sini. Jadi apoteknya dilewati orang-orang kalau mau ke lapangan. Biasanya di lapangan ini ada acara-acara. Oke, ini contoh yang desa. Gimana kepadatannya? Lumayan ya, bisa dibilang lumayan padat ya. Kalau ini ya. Oke, sekarang kita pindah ke yang apotek Indah Farma yang ketiga, apotek Indah Farma yang cabang ketiga. Ini. Nah ini padat banget. Ini padat banget, semuanya perumahan tuh, bisa dilihat tuh, perumahan semua. Ini sungai, ini perumahan semua, rumah orang semuanya sampai ke atas-atas ya kalau bisa dilihat ya. Ini
ini apotek Indah Farma 3 atau Pleret gitu. Nah, ini yang cabang kita ketiga. Ini padat banget, kita marketingnya ke sini semua. Mulai itu menyisir seperti ini, seperti obat nyamuk. Dekat dulu muter-muter, makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh marketnya gitu. Nah, di bawah sini sebenarnya ada rumah sakit sekitar 2 kiloan itu rumah sakit. Itu rumah sakit di sini, ke bawah itu rumah sakit sekitar 2 kilo, kemudian ke atas. Nah, ini jalur orang pulang pergi kerja di sini. Ini adalah contoh lokasi untuk yang bukan pedesaan, tapi ini bukan juga perumahan ya, tapi rumah warga, memang full rumah warga kalau ini. Gitu. Nah, kemudian kalau menuju dekat jalur tol dua arah, baiknya buka arah masuk atau exit. Nah, kalau seperti ini, kalau kita anggap bisa juga sebagai orang lebih banyak masuk atau keluar. Sebaiknya keluar tol sih, sama kayak pulang kerja gitu loh. Kayak Mas, misalnya jalannya dua arah gitu ya, walaupun jalan dua arah ini sedikit dihindari untuk bikin usaha gitu, tapi kalau misalnya mutar baliknya dekat, kemudian jalur itu adalah jalur pulang kerja, itu masih bisa direkomendasikan. Biasanya seperti itu. Kalau lokasinya menanjak, nah ini juga jadi pertimbangan, menanjak kemudian pas di belokan, tikungan, itu juga jadi pertimbangan ya. Bisa jadi pertimbangan. Kira-kira orang mudah nggak untuk akses apotek kita?